Welcome to my biology class with Rizky Nur Utami. Halo, salam kenal semuanya. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah stem cell atau sel punca. Kalian tahu penyakit-penyakit berikut? Apakah ini dapat disembuhkan ya? Tentu saja bisa. Nah, sekarang ada yang namanya teknologi stem cell. Apa sih itu? Mari kita bahas yuk. Kata sel punca berasal dari punca yang berarti awal mula. Nah, sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun tubuh organisme. Sel punca sendiri sudah ada loh sejak awal kehidupan atau saat kita masih menjadi embrio. Kemudian akan membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda pada tubuh kita. Jadi, sel punca atau stem cell ini sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Karakteristik sel punca itu ada dua. Yang pertama, belum berdiferensiasi. Belum berdiferensiasi sehingga sel itu belum memiliki bentuk dan fungsi spesifik layaknya sel-sel lain yang menyusun organ tubuh. Sel punca mampu berkembang atau berdiferensiasi menjadi sel yang lain. Dalam hal ini, sel punca mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel matang. Misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dapat memperbanyak diri, yaitu dengan cara mereplikasi untuk menghasilkan sel-sel yang berkarakteristik sama dengan sel induknya. Sel punca berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya. Yang pertama ada sel totipotent. Sel ini mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Kedua, sel pluripotent. Sel ini punya kemampuan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan embrional. Yang ketiga ada sel multipotent. Sel ini berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Yang keempat ada sel unipotent. Sel punca ini hanya menghasilkan satu jenis sel, tetapi mempunyai sifat dapat memperbarui atau meregenerasi diri. Sel punca berdasarkan tingkat maturasi. Yang pertama ada sel punca embrionik. Ini berasal dari sel yang didapat saat perkembangan embrio. Yang kedua ada sel punca dewasa. Ini ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam jaringan dewasa. Teknologi transplantasi sel punca. Nah, ini teknologi transplantasi sel punca digunakan untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin pada penderita diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus sendiri adalah penyakit yang diderita oleh banyak orang yang disebabkan oleh defisiensi insulin sebagai akibat degenerasi jaringan pankreas. Kemudian, terapi injeksi insulin yang biasa digunakan menggunakan suntikan itu untuk mengobati pasien IDDM hanya bersifat sementara dan simptomatik atau menghilangkan atau meringankan gejala penyakit. Kemudian ada teknologi transplantasi sel punca ini. Nah, teknologi transplantasi sel punca secara umum digunakan untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin, yaitu sebagai berikut. Sel punca yang akan digunakan dikultur sehingga jumlahnya mencukupi. Sel punca yang telah tersedia diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh darah atau didiferensiasikan terlebih dahulu menjadi sel B pankreas. Kemudian, sel punca yang telah terdiferensiasi menjadi sel pankreas ditransplantasikan ke organ hati. Selain itu, sel punca bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ini dia jawabannya.
Ada untuk terapi kulit, kemudian transplantasi neuron dopamin, sel punca untuk penyakit jantung, terapi untuk stroke, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya untuk videoku. Bye-bye.